Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Bu Susi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, juga berdebar-debar karena kesibukan sepanjang hari ini dengan merekod-rekod. Oke, tidak apa-apa. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi coaching melalui alur Tirta. Baik, Sebelumnya pasti Bu Yanti sudah mempelajari dan memahami alur Tirta ya. ya, sudah Bu Susi. Ini saya jelaskan sedikit tentang Tirta. Tirta merupakan alur coaching yang memuat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, kemarin Bu Yanti sudah menyampaikan tentang topik yang akan kita bahas pada coaching hari ini, yaitu mengenai karakteristik anak pada zaman sekarang. Namun, sebelum kita diskusi lebih dalam, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan coaching kita kali ini. Yang saya tanyakan, menurut Bu Yanti, apa tujuan coaching kita kali ini kaitannya dengan karakteristik anak pada zaman sekarang? Monggo Bu Yanti. Baik, terima kasih Bu Susi atas kesempatannya. Nah, ini semua juga berawal dari rasa keresahan-keresahan yang saya rasakan ya Bu Susi. Karena bagaimanapun kita menjadi seorang guru, kita pasti sering menemukan hal-hal yang menurut kita memprihatinkan atau membuat pikiran kita resah. Nah, kemudian saya di sini akan menetapkan tujuan utama dari coaching kali ini adalah membangun karakter anak menjadi lebih baik, Bu Susi. Baik Bu Yanti, bagus sekali. Kita sudah mulai memiliki gambaran tentang tujuan coaching kali ini. Nah, sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Setelah menetapkan tujuan, sekarang saatnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi Bu Yanti dalam mencapai tujuan yang telah diuraikan Bu Yanti tadi. Yang saya tanyakan, adakah kesempatan atau peluang yang bisa Bu Yanti ambil untuk mencapai tujuan tersebut, dan hal apa saja yang menghambat pencapaian tujuan tersebut? Di sini mungkin Bu Yanti bisa menceritakan bagaimana kondisi karakteristik anak pada masa sekarang. Monggo Bu Yanti. Baik Bu Susi, terima kasih. Wah, ini ya pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Nah, seperti yang kita juga sudah rasakan sekarang ini ya Bu Susi, kita bisa bandingkan perbedaan karakter kita pada zaman dulu dengan karakter anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman dulu seperti saya itu, misalkan di dalam kelas ada guru marah, itu kita tahu, oh guru kita marah dan lain sebagainya. Tetapi coba kalau Bu Susi sekarang merasakan bagaimana kondisi anak-anak pada saat kita marah di dalam kelas pun kadang-kadang anak itu tidak peka atau tidak peduli dengan hal itu. Nah, mungkin Bu Susi juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ya. Kemudian saya di sini juga tetap mencari celah atau peluang. Yang saya miliki itu jelas karena saya seorang pendidik, saya bisa berinteraksi secara langsung dengan peserta didik. Jadi saya bisa benar-benar merasakan, mengobservasi secara langsung anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu saya yang merasakan, kalau anak-anak zaman sekarang ini saya merasakan berinteraksinya dengan mengobservasinya, begitu Bu Susi. Saya merasa memiliki hambatan Bu Susi, hambatan yang sedang saya pikirkan ini karena begini. Zaman dulu saya pegang HP itu sudah lulus
SMA Bu Susi. Nah, coba tetapi Bu Susi sekarang lihat anak-anak zaman sekarang. TK saja mereka sudah pegang HP, HP-nya smartphone, tidak seperti HP kita dulu yang hanya bisa untuk SMS dan telepon saja. Ini smartphone yang mereka bisa dengan bebas mencari hal yang mereka sukai. Nah, ini yang akhirnya membentuk apa? Perubahan-perubahan pola berpikir. Mereka suka hal-hal yang instan, mereka suka apa sendiri karena asik dengan smartphone-nya seperti itu. Akhirnya ada kesenjangan sosial, ada tidak bersama tetapi tidak pernah berbicara seperti itu karena sibuk memegang HP masing-masing. Kemudian juga eh, apa ya? Bukan berarti terlepas dari kodrat zaman, smartphone tersebut dapat membawa anak ke dampak yang positif, tapi juga ada dampak negatif yang memang mempengaruhi perkembangan karakteristik seseorang. Begitu Bu Susi. Ya, baik. Bagus sekali Bu Yanti, identifikasi masalah yang disampaikan oleh Bu Yanti sangat menarik. Nah, kita sekarang sudah memiliki gambaran yang lebih jelas lagi tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi Bu Yanti kaitannya dengan kondisi karakter anak pada saat ini sampai ke peluang dan hambatan yang ada di depan mata. Nah, selanjutnya mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang telah disampaikan Bu Yanti tadi. Yang saya tanyakan di sini, menurut Bu Yanti, bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi Bu Yanti tadi? Baik Bu Susi. Hal yang paling utama itu kita tetap harus mengutamakan pendidikan karakter ya Bu Susi. Salah satunya adalah melalui teladan yang baik. Karena saya berinteraksi langsung dengan peserta didik, saya sebagai guru, saya sebagai pendidik, berarti secara otomatis saya berusaha untuk menjadi contoh atau teladan yang baik. Karena ada anak itu adalah mesin fotokopi yang sangat akurat. Nah, bahkan kemampuan bicara anak juga berasal dari hasil meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin cara membangun karakter anak pertama kali harus dilakukan di lingkungan rumah. Tetapi guru juga dapat mengambil sebuah tindakan juga atau mengambil bagian untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi mereka, begitu Bu Susi. Kemudian mulai dari bersikap di depan orang yang lebih tua hingga menata ucapan, memang itu harus guru lakukan agar menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid, begitu Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Yanti atas jawabannya, luar biasa sekali. Selanjutnya, rencana aksi yang disampaikan Bu Yanti tadi kaitannya dengan tauladan yang baik untuk pembentukan karakteristik anak. Sekarang mari kita bicara tentang alur yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Pertanyaan saya di sini, menurut Bu Yanti, apa komitmen dan rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini kaitannya dengan karakter anak yang telah kita diskusikan tadi? Baik, saya akan berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah, Bu Susi. Seperti yang sudah kita pelajari, kita sebagai calon guru penggerak, kita sudah mempelajari modul 1.4 yaitu tentang nilai budaya positif yang kita bangun, yang kita usahakan di sekolah agar anak-anak merasa nyaman, agar anak-anak merasa rindu ingin sekolah selalu. Nah, karena menurut saya budaya positif di sekolah sudah benar-benar bisa mencakup tidak hanya beberapa, tetapi menyeluruh berbagai hal yang mendukung sekali untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Di sekolah kita juga bisa begitu Bu Susi.
karena dapat menanamkan pendidikan karakter pada anak dan dapat mengembangkan karakter yang baik kepada anak. Begitu Bu Susi. Baik Bu Yanti, luar biasa sekali Yanti. Semoga dengan menerapkan budaya positif di sekolah, Bu Yanti dapat menanamkan pendidikan karakter anak menjadi lebih baik lagi, dan saya mengucapkan terima kasih Yanti atas partisipasinya. Semoga coaching kali ini bermanfaat, dan saya juga minta maaf apabila dalam bertutur kata ada yang kurang berkenan di hati Bu Yanti. Saya akhiri coaching kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya Bu Yanti. Baik, begitu pula saya juga Bu Susi. Kalau misalkan saya juga mengucapkan hal-hal yang kurang berkenan atau salah, saya juga minta maaf. Baik, kita akan bertemu di sesi coaching selanjutnya ya Bu Susi. Oke. Ya. Baik, selamat sore Bu Susi. Bagaimana kabar Bu Susi hari ini? Selamat sore juga Bu Yanti, kabarnya alhamdulillah luar biasa sekali, sedikit tegang karena tadi ada gangguan dalam merekord. Jadi agak sedikit was-was. Baik, ya. Kita akan menjalani sesi coaching sore ini dengan menggunakan pendekatan Tirta ya Bu Susi. Di mana kemarin kita juga sudah belajar tentang alur Tirta. Sesi coaching ini akan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh Bu Susi di sekolah. Saya juga mengerti, saya juga tadi merasakan bagaimana keresahan kita di sepanjang hari ini. Tugas baru memang selalu menantang Bu Susi. Sebelum kita masuk ke dalam sesi, bolehkah saya tahu apa tujuan utama Bu Susi dalam coaching ini? Mungkin saya pikir tujuan utama kita dalam coaching kali ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, baik itu siswa normal maupun siswa yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kami. Seperti itu Bu Yanti. Oh baik, tentang inklusivitas ya Bu Susi ya. Memang inklusif itu memang membuat kita merasakan keberagaman, tetapi dalam beragam itu memang akan memunculkan banyak tantangan yang memang itu juga banyak dirasakan guru-guru di luar sana. Begitu ya Bu Susi ya. Baik. Iya, Bu, benar sekali. Iya, saya sangat paham sekali Bu Susi. Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut ya. Kemudian mari kita mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin menjadi hambatan Bu Susi dan hambatan Bapak Ibu guru di luar sana. Apa yang menurut Bu Susi yang menjadi kendala utama dalam membuat sekolah Bu Susi inklusif? Baik Bu Yanti, salah satu masalah utamanya saya lihat adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan belajar siswa inklusi. Selain ruang kelas yang kurang mendukung, kemudian peralatan dan fasilitas lain juga belum sepenuhnya ramah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersekolah di SD saya. Nah, selain itu, sumber daya manusianya dalam hal ini guru di sekolah kami memang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus yang beraneka ragam kebutuhannya. Karena memang basic kami guru-guru di DKN dari lulusan psikolog atau pendidikan luar biasa. Seperti itu Bu Yanti. Baik Bu Susi, mendengar dari informasi yang Bu Susi sampaikan, saya memahami bahwa sekolah Bu Susi belum memiliki fasilitas yang memang khusus untuk anak-anak ABK, begitu ya Bu Susi? Ya, kemudian dari segi pengajar juga belum yang memiliki sertifikat
guru pembimbing khusus atau mungkin dari luar yang diperbantukan ke sekolah Bu Susi. Begitu ya, Bu? Ya, benar sekali. Ya, benar sekali Bu Yanti. Ya, itu memang sangat apa ya, Bu? Kita akan merasa kesulitan sekali karena kita dasar dalam mendampinginya juga belum ada, begitu. Ya, Wajar kalau Bu Susi juga merasakan hal yang seperti itu karena memang kita akan merasakan bagaimana caranya cara mendampingi anak-anak ini. Layanan khususnya seperti apa karena memang kita belum menerima. Begitu nggih, Bu? ya, ya, benar sekali Bu. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Susi. Sekarang, mari kita fokus pada rencana aksi yang akan kita buat bersama-sama. Pertanyaan saya seperti ini Bu Susi. Menurut Bu Susi, bagaimana kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut? Kira-kira bisakah Ibu menguraikan sedikit demi sedikit hal-hal yang menjadi kendala itu tadi yang sekiranya bisa terurai menjadi rencana-rencana aksi yang bisa kita lakukan? Baik Bu Yanti, terima kasih. Saya pikir kita perlu mendapatkan sebuah dukungan dari pihak yang terkait untuk meningkatkan fasilitas fisik sekolah dan menyusun program pelatihan bagi guru-guru yang ada di sekolah kami. Seperti itu Bu Yanti. Baik, jadi selama ini di sekolah Ibu belum ada yang mengikuti guru pembimbing khusus ya Bu Suci? Belum, yang ada di SMPKD itu ya. Iya. Setahu saya itu belum ada yang mengikuti GPK itu tadi. Oh, baik Bu Susi. Bu Susi sangat luar biasa sekali ini gagasannya, sungguh sangat baik. Kita akan berusaha untuk mewujudkan rencana aksi yang tadi sudah Bu Susi sampaikan. Kita akan membuat langkah-langkah konkret dari rencana yang sudah Bu Susi sampaikan tadi untuk mencapai sekolah yang inklusif. Nah, selanjutnya Bu Susi, saya mau bertanya seperti ini. Apakah Bu Susi sudah memiliki ide awal atau ingin mungkin berdiskusi lebih lanjut seperti apa langkah awal atau tindak lanjut pertama kita? Begitu Bu, bagaimana? Baik, terima kasih Bu Yanti. Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan adalah menyusun proposal yang agak detail untuk mendapatkan dana peningkatan fasilitas dari pihak yang terkait. Baik proposal itu ditujukan untuk dinas pendidikan ataupun yayasan yang dapat membantu kami. Dan untuk guru-guru, mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak pendidikan setempat atau mengikuti seminar pelatihan baik online ataupun offline. Seperti itu, Bu. Nah, itu sudah sangat luar biasa sekali loh, Bu. Ide atau gagasannya bagus sekali. Saya pastikan akan membantu Bu Susi untuk menyusun proposal tersebut. Saya akan sediakan secara keseluruhan jika memang Bu Susi membutuhkan saya begitu. Terima kasih Bu Yanti. Iya, siap. Ini untuk langkah yang terakhir ya Bu dari Alur Tirta. Mari kita bicarakan tanggung jawab masing-masing Bu Susi. Apa yang akan menjadi langkah-langkah pertama yang bisa Bu Susi lakukan setelah sesi ini? Ya seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin saya akan menyusun proposal dan mencari informasi lebih lanjut lagi tentang pelatihan atau pendidikan inklusi secara online ataupun offline yang ditujukan untuk guru-guru yang ada di sekolah kami. Seperti itu Bu Yanti. Baik Bu Susi, saya akan memberi dukungan sepanjang proses ini. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan hal-hal yang memang mungkin bisa saya bantu ya Bu Susi. Jangan ragu untuk berkomunikasi jika ada hal yang perlu kita revisi atau diskusikan lebih lanjut. Bagaimana Bu Susi? Ya baik Bu. Baik Bu Yanti, terima kasih atas coaching kali ini. Baik, sama-sama Bu Susi. Terima kasih juga atas bimbingannya.
Ya, kita akan melalui ini bersama-sama. Mari kita beraksi untuk meraih tujuan inklusivitas sekolah yang diharapkan atau didambakan di sekolah Bu Susi. Begitu ya, Bu? Ya, Baik, Bu Susi, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Susi sudah berkenan berpartisipasi dan berkontribusi dalam sesi coaching ini. Coaching kita ini memiliki tujuan yang jelas, memiliki identifikasi masalah yang akurat, memiliki rencana aksi yang terukur, dan dengan tanggung jawab yang ditetapkan, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas sekolah inklusi di sekolah Bu Susi. Saya yakin dengan pembicaraan kita ini, Bu Susi bisa mencapai tujuan yang sudah diimpikan. Saya juga di sini mengucapkan permintaan maaf karena mungkin saya ada salah tutur kata atau uh, kurang berkenan yang diterima oleh Bu Susi, begitu ya? ya sama-sama Bu Yanti. Saya pun Sampai juga seperti itu. Oke, kita tutup sesi coaching ini, kemudian sampai jumpa di sesi berikutnya ya Bu Susi. Ya, oke.